Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hubungan belanja pemerintah dengan distribusi pendapatan dan ketimpangan antar wilayah. Yang pertama, sistem perekonomian suatu daerah sangat berperan penting, seperti pemerintah dalam hal ini mutlak berperan serta dalam setiap bentuk sistem perekonomian, tidak hanya mengelola barang dan jasa publik, tetapi juga mengalokasikan barang produksi, barang konsumsi, memperbaiki distribusi perdagangan nasional, kestabilan ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sini ada teori Adam Smith yang mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi, yaitu alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya agar lebih optimal. Yang kedua, distribusi, yaitu pemerintah menyesuaikan pembagian pendapatan untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, stabilitasi, yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang kebutuhan ekonomi masyarakat. Pertama, teori pengeluaran pemerintah. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan, dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Teori pengeluaran pemerintah memiliki 2 jenis teori, yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro pengeluaran pemerintah membahas mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah, ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, perkembangan ekonomi presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh 2 konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan ketimpangan relatif merupakan konsep yang menggunakan pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Menurut Todaro, ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda. Sedangkan besar kecilnya pendapatan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan akan tergantung pada besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar wilayah. Koefisien Gini produk nasional bruto per kapita menunjukkan pendapatan yang diterima wilayah terlihat pada nilai PDRB-nya. Sedangkan untuk golongan masyarakat tertentu adalah jumlah yang diterimanya pula. Analisis koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Ukuran ini pertama kali dikembangkan oleh statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya yang berjudul Variability and Mutability. Koefisien Gini yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat dalam kutip secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 yakni pemerataan secara sempurna dan hingga 1 yakni ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini
dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz, dibahagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. 2.4.2 yaitu rasio Kuznets. Simon Kuznets mengemukakan bahwa sebuah konsep mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di sebuah daerah berdasarkan 3 aspek, yaitu output nasional makin meningkat, kemajuan teknologi tergantung dari pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan dan penyesuaian kelembagaan. Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Namun, pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets. U terbalik, karena perubahan longitudinal time series dalam distribusi pendapatan.